Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus serius dalam keseharian untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari terus-menerus menginovasi nilai-nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di hari Selasa, jika Komariah kita sudah masuk pada hari Rabu, kita berbicara tentang indahnya dibersamai Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam keadaan mimpi maupun terjaga. Kali ini kami ingin menyampaikan hasil riset bahwa bersahaja dibersamai Rasulullah Muhammad SAW. Jika kita kembali kepada kunci utama dari indahnya dibersamai Rasulullah Muhammad SAW, itu terletak pada pembelajaran sholat. Jadi upaya terus-menerus untuk senantiasa belajar sholat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena hakikat dari kehidupan kita ini, mukminin dan mukminat, adalah apa yang kita lantunkan di dalam sholat. Kita sungguh banyak bukti. Ketika mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka pengejawantahan dari takbiratul ihram itu di dalam kehidupan sosial kita, yakni adalah betapapun seseorang berkarya besar dan dihargai, bahkan tidak saja dihargai keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah kota, kabupaten, hingga sampai dengan pemerintah pusat, boleh jadi memberikan penghargaan, bahkan sampai dunia internasional terkagum-kagum atas karya, atas ide yang besar yang disampaikan oleh seseorang. Maka pada saat itu, ketika silih berganti penghargaan dari dalam negeri sampai dengan luar negeri, karena seseorang dalam keadaan berpembelajaran sholat senantiasa, maka dia tidak takabur, tidak ujub, bahkan sumpah pun, merasa diri hebat di dalam hati, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Bahkan istri dan anaknya tidak tahu kalau dia sedang sumpah. Semuanya disirnakan karena sudah ada dalam kemenyatuan Allah. Simbol tangan seperti ini dilepaskan, seluruh apa yang digenggam, seluruh apa yang dikaryakan, seluruh apa yang disuguhkan,
kepada masyarakat bangsa dan negara, termasuk untuk memuaskan dirinya. Apa yang ditempuh oleh pembelajar yang senantiasa dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada yang dalam sepekan sekali, ada yang kalau di rata-rata 2 pekan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang suatu ketika dalam hari-hari panjang sepekan nyaris tidak ada kecuali dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mimpi maupun terjaga. Bahkan ketika menggulirkan tasbih dengan cara tradisional semacam ini, sembari menerima tamu, tak jarang rahmat Allah yang maha pemurah mempertemukannya dengan Rasulullah Muhammad SAW, teladan yang termulia. Tentu tak bermaksud menepis anggapan dari para buya dan para kiai atau ustadz yang tidak percaya bahwa seseorang bisa ditemui oleh Rasulullah dalam keadaan terjaga. Maka riset kami membuktikan sudah puluhan orang yang kami wawancarai secara mendalam, bahkan kami berusaha untuk mengetahui latar kehidupan keseharian para pengembara malam yang senantiasa berupaya menegakkan tahajud demi tahajud. Ada yang berusaha direnda kesehariannya dengan puasa meskipun sehari-hari masih bekerja. Kita bisa menyebut beberapa orang. Mohon maaf kalau kami tidak sebut semuanya yang sudah kami teliti. Ada yang paling sepuh, usianya 90 tahun. Abah Kiai Haji Masyuri. Beliau tidak sekedar sederhana bersahaja, tetapi sungguh tawadhu, di mana orang-orang yang semacam kami beserta santri-santrinya seolah rasa hormat dan tawadhu yang kami lakukan serasa kurang karena masih jauh lebih tawadhu dari Kiai Haji Masyuri yang sepuh. Tapi juga ada pengelana yang masih muda belia, di mana bekerja merupakan nafas kesehariannya, tetapi di atas 5 tahun, pemuda yang kekinian, yang milenial itu berupaya untuk menegakkan puasa Daud alaihissalam, di samping direnda dengan zikrullah. Itulah Ananda de Mugi Ramdhani, sarjana bisnis, alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Juga ada yang bersahaja, karyawan yang tidak ahli puasa, tetapi ahli menolong sesama manusia. Mereka yang sakit diberikan sentuhan oleh Ananda Husnan, sarjana sosial, yang sekarang masih aktif
bekerja sebagai karyawan di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Kesederhanaannya, kebersahajaannya, kesopan santunannya menunjukkan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu benar ada pada diri orang-orang yang bersahaja itu. Sehingga rahman dan rahim Allah menghampirinya untuk diberikan hadiah dibersamai Rasulullah Muhammad SAW termasuk para sahabat. Ada musafir maksud kami, yang melanglang Indonesia menjadi pemain gitar sekaligus bernyanyi. Lahir di Banyuwangi, kemudian besar dewasa di Pulau Bali, sampai dengan berkeluarga di kota Malang tercinta ini, dan sekarang pindah ke kota pahlawan Surabaya, yakni Muhammad Taufik Sarjana. Ketekunannya melakukan tahajud, puasa Daud, terus-menerus dalam pembelajaran sholat, sembari mengasah ketawaduan pada siapapun yang ditemui. Sungguh adalah pesona yang sangat berharga. Dan ada seorang ibu yang sudah lama menegakkan puasa sunnah Daud alaihissalam, yakni Tri Karunia, seorang karyawan juga. Namun ketika ibunda tercintanya sakit, beliau yang merawat dalam keseharian. Dihadiahi oleh Allah dalam keadaan terjaga, dibersamai Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga Ananda Putri Rialisti. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut namanya. Ketika diberikan amalan ijazah zikir oleh gurunya Muhammad Adam, usai diberikan ijazah zikir, di saat usai berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dipimpin oleh gurundanya dalam keadaan terpejam mata, sang Ananda Putri tadi memanggil gurunya dengan sebutan Yai, Yai. Ada yang berbusana putih. Kemudian Kiai yang dimaksud Muhammad Adam menjelaskan, silahkan teruskan. Setelah diminta untuk membuka matanya, sang guru pun bertanya, tahukah siapa itu? Nduk, tidak tahu Kiai. Dan gurunya pun menjawab, itulah Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh indah dan tidak pernah akan diduga oleh orang-orang yang jumawah, yang merasa diri lebih hebat karena ahli tafsir, mumpuni di bidang hadis, cukup fakih, bahkan mungkin merasa memang yang paling fakih. Ketika tidak memiliki pengalaman spiritual, mimpi atau bersamai Rasulullah Muhammad SAW, tidak mudah orang percaya. Karena itu jika ada ungkapan bijak, mutiara bijak mengatakan, wali hanya diketahui wali, maka para pengelana yang bersahaja hanya akan diketahui oleh sesama. Pengelana yang kami maksudkan adalah orang-orang bersahaja
meskipun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali, puluhan kali bertemu Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tidak mudah diceritakan kepada orang lain. Tidak juga dirinya merasa hebat. Bahkan semakin sering ditemui Rasulullah Muhammad SAW, semakin tunduk hatinya pada keteladanan Rasulullah Muhammad SAW melalui para kiai yang ada di sekitarnya. Sehingga kebersahajaan, kesederhanaan itu tidak mudah dibaca oleh orang lain. Kecuali, sekali lagi, sesama pengembara di alam spiritualitas yang dibimbing oleh seorang ataupun dijadi beberapa orang. Juga ada pengelana seperti Gus Dr. Didin Widiartono, sarjana pendidikan, sarjana sastra, magister pendidikan, yang juga pejabat di lingkungan Fakultas Bahasa kalau tidak salah ya, di Universitas Negeri Malang. Tidak terbiasa puasa sunnah, tetapi lakunya dalam zikir, kemudian bertakziah antara makam wali ke wali yang lain, mengunjungi mursyid satu dengan yang lainnya, ditempuh juga. Semua yang kami sebutkan adalah contoh-contoh bahwa bersahaja itu niscaya. Dan ada Gus Adi Novianto, sarjana hukum, seorang prajurit Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang memangku sebagai Babin Kamtibmas di wilayah Kelurahan Ororodo. Tidak banyak yang mengetahuinya karena kebersahajaan pada pengembaraan di tahun akhir-akhir ini. Sehingga Allah berkenan dari hijrahnya itu untuk mempertemukan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kearifan, ketawaduan akan membuahkan pesona rahmat dari Allah yang Maha Rahmat. Insya Allah bersambung di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih atas segala dukungan. Semoga bangsa Indonesia dengan mengamalkan syariat Islam dan aturan-aturan agama bagi saudara kita yang berbeda keyakinan dan agama serta kepercayaan, tentu itu adalah wujud dari sekaligus pengamalan sila Pancasila yang pertama sampai dengan menjiwai sila-sila yang lain. Karena persatuan tidak mungkin akan tercapai ketika kesombongan mewarnai kehidupan. Keadaban tidak mungkin akan ada ketika satu dengan yang lainnya saling menistakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah tak mungkin terwujud kecuali hamba-hamba Allah satu dengan yang lainnya saling berbagi cinta dan kasih sayang. Dan semuanya itu akan membuahkan keadilan sosial, bukan kenetralan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika kita adil menerima saudara kita tanpa kita membusungkan dada. Pandangan akidah saudara kita yang lain tidak perlu dinilai dengan akidah kita yang kita yakini.
kepercayaan yang diyakini atau para penghayat yang meyakini agama Nusantara yang asli tidak perlu dinilai dengan syariat Islam ataupun kitab suci, Alkitab dan yang lainnya, Tipitaka dan yang lainnya. Demikian juga, sungguh tidak arif jika merasa hebat, memiliki berkeyakinan sebagai penghayat agama asli Nusantara, kemudian menista yang lainnya sambil berkata, itu agama asing dan itu adalah agama penjajah. Tidak ada yang asing dan penjajah dalam beragama dan berkepercayaan. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia, sehingga kita adil dalam perkemanusiaan yang terwujud dalam rasa keadilan, sehingga makmur dapat kita raih bersama, termasuk di dalam berbagi bahagia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama